Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Siti Miskia, dan anggota peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti-Ristek yang telah memberikan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan Purwarupa tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Persepsi Pelaksanaan Kemitraan dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Perkoperasian di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Adapun latar belakangnya, koperasi merupakan usaha ekonomi yang menjadi sokol guru perekonomian bangsa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan perkoperasian di Indonesia melalui sistem kemitraan dirasakan semakin mendesak untuk dilaksanakan. Bila kita memperhatikan bahwa indikasi ekonomi negara yang belum maksimal, karena belum maksimal maka sangat penting untuk segera diperbaiki iklim usaha agar tercipta suatu iklim ekonomi yang kondusif dan sehat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan di atas landasan kebersamaan dan berbagai pelaku ekonomi yang ada. Penciptaan iklim ekonomi seperti ini memungkinkan aktivitas ekonomi dapat berkembang secara merata, baik kegiatan investasi, kegiatan produksi, dan distribusi maupun kegiatan ekonomi lainnya. Hukum perjanjian kemitraan sebagaimana fungsinya untuk mengatur hubungan hukum antara koperasi dengan sektor swasta. Peranan hukum sangatlah penting untuk menciptakan adanya kepastian hubungan hukum para pihak yang melakukan kemitraan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mendorong dan mampu memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan daya saing. Dalam meningkatkan daya saing, dalam bentuk kemitraan tanpa adanya aturan hukum yang pasti, maka hubungan kedua pihak mengalami kemunduran dan ketidakpastian. Perkembangan koperasi saat ini masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam, dan koperasi sektor real belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Padahal koperasi diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah yang cukup besar. Koperasi sektor real yang masih mampu bertahan dan berkembang dengan segala kelemahannya yang ada di Desa Pasir Jambu adalah Koperasi Sejahtera dan Koperasi PWRI dengan jumlah anggota yang semakin berkurang. Desa Pasir Jambu tergolong desa yang sedang berkembang. Untuk menjadi desa yang maju, maka pemerintah desa harus memikirkan cara agar Desa Pasir Jambu bisa menjadi desa yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. Perlu adanya sosialisasi pendampingan serta konsultasi di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, home industri, kerajinan, dan sektor-sektor lainnya. Pemerintah Desa Pasir Jambu dapat memberdayakan koperasi PWRI dan koperasi sejahtera dalam memberikan permodalan kepada penduduk yang akan menjalin suatu kemitraan dengan lembaga keuangan. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana persepsi pelaksanaan kemitraan dalam meningkatkan daya saing usaha perkoperasian, khususnya pada masyarakat Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Yang kedua adalah faktor apa yang menghambat perkembangan koperasi Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Adapun tujuannya adalah untuk meneliti persepsi pelaksanaan kemitraan dalam peningkatan daya saing usaha perkoperasian khususnya di Desa Pasir Jambu, dan untuk meneliti faktor penghambat perkembangan perkoperasian di Desa Pasir Jambu, Jawa Barat. Sasaran diharapkan dapat menemukan persoalan yang berkaitan dengan perspektif kemitraan koperasi dalam peningkatan daya saing koperasi di Desa Pasir Jambu, dan dapat memberikan solusi terhadap faktor penghambat koperasi di Desa Pasir Jambu. Adapun metode pelaksanaannya adalah penelitian ini dirancang dengan mengumpulkan dan mengolah data agar dapat digunakan secara. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian korelasi karena peneliti
menghubungkan antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini memberikan perlakuan sasaran populasi jelas dan populasi terhingga. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah, pelaku UKM, pengurus koperasi, dan anggota koperasi. Cara peroleh data dengan cara wawancara, baik lisan maupun dengan kuesioner. Begitu juga dengan dokumentasi yang telah ditelaah dengan mengkaji laporan-laporan, catatan, dan tentang kegiatan operasional koperasi ataupun KUD dan perusahaan. Pembahasan hasil wawancara dengan pihak koperasi dengan tim peneliti sebagai berikut. Koperasi yang ada di Desa Pasir Jambu bergerak di bidang simpan pinjam yang telah memiliki perizinan. Dalam anggaran dasar, koperasi anggotanya adalah para pensiun, baik pemerintahan, swasta, TNI, dan Polri. Selama ini, koperasi belum melakukan kemitraan dengan UKM, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, ataupun lembaga lain. Koperasi perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan secara rutin dan kontinu, serta harus ada tindak lanjut ataupun pemantauan apakah pelatihan dan pembinaan yang telah dilaksanakan berjalan. Konsep pengembangan kemitraan yang diusulkan oleh peneliti adalah konsep kemitraan antara Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa Pasir Jambu. Dalam hal ini, ketiga aparat di sini dapat melakukan baik pelatihan maupun pendidikan, di mana dari hasil pelatihan dan pendidikan akan menghasilkan suatu koperasi UKM dan lembaga keuangan atau pelaku usaha lainnya. Tujuan yang diharapkan dalam hal ini adalah terbentuknya kemitraan koperasi dengan lembaga keuangan UKM dan pelaku usaha lainnya. Yang kedua, koperasi dan UKM dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, berkembangnya peranan perekonomian masyarakat Desa Pasir Jambu. Dan yang keempat adalah tidak terjadinya urbanisasi penduduk. Manfaat yang diperoleh adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan perkoperasian melalui kemitraan dan membantu petugas koperasi dalam melakukan pengolahan data simpan pinjam bagi anggota koperasi. Membuat laporan data transaksi akan lebih cepat karena menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Menjadikan koperasi dengan teknologi digitalisasi yang memadai, berkembangnya perekonomian masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah. Adapun manfaat hasil yang diperoleh dari penelitian untuk dapat memahami berbagai persoalan koperasi PWRI dan koperasi sejahtera di Pasir Jambu. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang kemitraan dalam membangun koperasi di daerah Pasir Jambu. Kendala dan hambatan, faktor eksternal, internal, kurangnya pemodalan. Yang kedua, kualitas SDM yang masih sangat jauh, sakit kurang. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar. Mentalitas pengusaha koperasi dan kurangnya transparansi. Sedangkan faktor eksternal adalah iklim usaha yang belum kondusif, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan koperasi, belum adanya perolehan perizinan, dan penguasaan digitalisasi koperasi. Tindak lanjutnya dari penelitian ini adalah konsep kemitraan perlu disosialisasikan. Yang kedua, perlu adanya pendampingan. Dan ketiga, perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Dan keempat, peningkatan kerjasama koperasi dengan pemerintah dan UKM, serta digitalisasi koperasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kemitraan koperasi di Pasir Jambu menurut hasil penelitian, tim peneliti belum dapat berjalan dengan baik disebabkan pengurus koperasi pensiun PNS pada umumnya telah berusia lanjut. Kedua, kurangnya minat adanya anggota baru sebab para pensiunan menganggap koperasi tidak terlalu banyak menguntungkan pada hasil pensiun. Dan ketiga, menurunnya tingkat pendapatan koperasi di tahun 2020 akibat adanya wabah COVID-19. Dan perlunya adanya perbaikan dalam kemajuan koperasi di Desa Pasir Jambu disebabkan lemahnya penguasaan teknologi sumber daya manusia yang sudah berusia lanjut. Perlunya diperkuat dukungan aparatur pemerintah setempat untuk kemajuan koperasi di Desa Pasir Jambu. Serta yang terakhir adalah kurangnya kerjasama antara instansi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat. Demikianlah pemaparan hasil penelitian.